Saya ngomong sama Pak Surya malam itu, kira-kira pukul 11 malam, Bang, saya bilang, ini bahaya, ya, karena Samad belum tahu, kita harus kasih tahu Samad ini. Oke. Ya. Loh kenapa? Pertama maksudnya, kenapa? Emang ada apa? Loh, saya bilang, Bang, ini Samad nih masih ketua KPK, ya. Dan kita tahu gayanya, dan karena masih ketua, kita ini bisa digigit oleh dia nih, Bang. Gara-gara 100 atau 10 juta kita bisa dihantam sama dia. Karena gaya orang ini main seluduk. Terjadilah pertemuan antara Pak Surya dan Abraham Samad di Permata Hijau. Permata Hijau. Ya. Dan Samad ditawari untuk menjadi Jaksa Agung. Samad, kalau Jokowi JK menang, kau ditawari untuk menjadi Jaksa Agung. Responnya apa? Kalau Jaksa Agung, lebih baik saya tetap jadi ketua KPK. Sejarah kepemimpinan bangsa kita, itu pada umumnya yang jadi presiden itu adalah berasal dari atau berlatar belakang dari elit-elit partai. Ya. Pak Jokowi kemudian menabrak itu, Abang. Datang dari Surakarta, Gubernur DKI, kemudian langsung jadi RI 1, Abang. Tapi pasti itu dengan kalkulasi politik yang matang antara partai-partai pendukungnya. Pak Jokowi dipasangkan dengan Pak JK. Ya. Pak Jokowi sebagai calon RI 1, Pak JK sebagai calon RI 2. Secara politik pasti lebih matang Pak JK. Ya. Itu gimana dinamikanya, Bang, sehingga Pak JK mau jadi RI 2-nya, calon RI 2-nya? Gini, saya komentari sebelumnya dulu ya. Oke, Pak. Mau orang itu elit di partai, oke? Mau dia pintar, mau dia alumni luar negeri, mau dia profesor, doktor, dan sebagainya, itu akan kalah sama orang yang beruntung. Benar. Jadi Mas Joko itu orang yang beruntung. Itu nggak ada itu ilmu pengetahuan yang mau kali-kali kenapa dia nggak elit, kenapa nggak dia nggak duit juga, kenapa dia tukang kayu jadi. Lah itu namanya orang yang beruntung. Nah orang boleh punya rencana, boleh segala macam ya, punya uang banyak, punya kapital besar dan sebagainya, ketua umum partai, sepanjang dia bukan orang yang beruntung, dia akan kalah sama orang yang tidak punya apa tapi orang yang beruntung. Mas Joko itu masuk orang yang beruntung. Jadi kalau kita kali-kali dengan ilmu politik nggak bisa masuk, ya. Kenapa semua orang kok merapat itu juga menurut saya beruntung aja. Suasananya, apakah itu luar biasa direkayasa? Enggak juga. Ya kalau misalnya partai nggak mau apa? Ya kan karena partai ternyata kan mau. Nah soal Pak JK, saya ingat betul bahwa pemilu itu 17 April 2014, hari Rabu. Oke. Menarik. Hari Rabu saya ada di Bengkulu untuk memonitor langsung pileg di Bengkulu, karena saya waktu itu caleg di Bengkulu. Hari quick count Bengkulu itu saya udah tahu bahwa pemenangnya adalah Nasdem dan saya pemenangnya duduk di situ dengan suara 137.000 dari 1 juta pemilih, lebih 20%. Nah, kemudian Kamis sore itu saya masih dulu kemudian ditelepon oleh Bang Surya suruh pulang. Saya lupa apa Kamis saya pulang atau Jumat pagi ya. Kamis mungkin. Suruh pulang, ya sudah saya pulang. Kamis sore saya ke Jakarta, dari jalan tol bandara saya ditelepon supaya menuju Metro TV untuk tampil di jam 6 sore ngebahas soal pemilu. Dari bandara saya langsung ke Metro. Nah di Metro saya diwawancara bahwa ada Pak JK datang ke kantor Nasdem sore itu. Dari media nanya, itu kira-kira itu ada Pak JK? Saya nggak tahu ada Pak JK. Ya. Oh iya, saya bilang kapan? Barusan. Kira-kira jam tujuan. Kira-kira apa? Tujuan Pak JK datang sana? Lalu saya jawab, ya
Kalau Pak JK main ke Nasdem ini soal biasa karena memang dia sahabatnya Nasdem dari dulu, dari ormas dan segala macam, mengikuti gitu. Mulai dari apa deklarasi partai hadir. Jadi kalau hari ini dia mengucapin mungkin ya, menurut saya satu-satunya partai baru yang lolos parliamentary threshold, ya mungkin Pak JK mengucapkan selamat dan sebagainya. Jadi saya pikir itu biasa. Oke. Dari sana saya langsung pulang karena udah malam. Saya pulang besok paginya jam 9 pagi kalau saya. Pas setengah 9 itu saya lagi makan Indomie sarapan. Buat dari telepon oleh Charles teman saya. Hari ketua DPR. Dia bilang, "Bang, lagi di mana?" Saya bilang, "Di rumah." Merapat ke kantor, Bang. Masih pagi. Kan biasanya kita Jumat itu sore lah atau nggak datang. Kenapa? Ini ada Pak Jokowi mau datang. Jam 10-an. Oh ya, saya bilang, iya sekarang minta datang kantor. Nah, udah saya mandi, bisa telepon, saya buru-buru kantor. Saya kantor Nasdem, di situ ada Pak Surya sendirian. Pak Surya ngomong, ini Pak Jokowi mau datang. Kira-kira menurut kamu Jokowi datang nih mau ngomong apa? Oh, saya bilang ini pasti ada kaitannya dengan Pak JK datang tadi malam ini pasti, ya. Menurut saya sih itu. Terus apakah akan ngomong soal wakil presiden? Saya bilang bisa jadi. Tapi kira-kira dia akan tanya nggak siapa calon presiden Nasdem? Saya pikir nggak mungkin. Ya, pasti Pak Jokowi ini akan nanya soal kriteria calon wakil presiden, karena kan dia belum tahu kita mau nyalonin siapa, walaupun dugaan-dugaan bahwa kita akan dukung JK itu mungkin terbaca. Pasti kasih kriteria. Nah, jawaban kita apa? Ya kriteria juga, Bang. Kita sepakati aja kriterianya seperti apa. Jangan kita jawab namanya. Oh ya, oke. Dan sepakat. Datanglah Pak Jokowi, saya lupa sama Andi Wijayanto kalau nggak salah. Kedatangan pertamanya. Apa sama Mas Cahyo, saya lupa. Apa atau bertiga ya. Saya berdua sama Pak Surya nemenin. Kita cerita segala macam, selamat, bla 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 lah. Nah terus dia ngomong, "Bang, sekali kita ngomong serius." Kata Mas Jokowi, "Ya gimana, Bang?" Dia bilang, "Kita mau nanya, apa ada nama lain selain JK?" Kaget dong, nanya itu. Pas tadi kan kita kirain kriteria, karena saya ngomong sama Bang Surya, "Bang, ini pemimpin gaya Solo ini biasanya nggak mungkin dong dia main tembak langsung, pasti kriteria. Jadi ketika tanyakan itu, Pak Surya lihat saya, karena saya duduk di sini Pak Surya depan Pak Jokowi. Saya lihat ada di internet itu fotonya. Itu pertemuan kedua. Pak Surya lihat saya lihat juga, waduh, ini salah, ini prediksi gitu. Apakah ada nama lain selain JK? Kaget, saya kaget. Kok pertanyaan begini? Lebih mengagetkan saya lagi. Pasnya lihat saya langsung jawab, ada. Saya bilang, siapa dia ada ini? Kok nggak ngomong? Siapa, Bang Da? Ada. Siapa? Abraham Samad. Kaget lagi saya. Tiga kali kaget. Mantan ketua KPK? Oh enggak, iya sekarang mantan. Waktu itu masih ketua KPK. Oke. Kaget saya. Pertama kaget ditanyakan langsung, ada nama lain selain JK? Yang kedua dijawab ada. Kaget kedua. Kaget ketiga Abraham Samad. Kaget keempat Pak Jokowi bilang, "Oh, setuju." Kaget keempat saya. Setuju ke Abraham Samad tuh? Ya, setuju dua-duanya, Abraham Samad dan JK. Jadi kita deal ya, kata maksudnya. Tidak boleh ada nama selain dua nama ini. Kalau mau cari yang senior Pak JK, kalau mau cari yang lebih muda, Samad. Deal. Itu ceritanya, itu mengagetkan saya. 4 kali kaget. Nah kemudian Mas Cahyo nanya, Mas Jokowi nanya, "Ini ada syaratnya nggak kita?" Cahyo Kumolo? Iya, almarhum. Ada syaratnya nggak? Kalau kami kan harus rakernas diputuskan. Mungkin ada syarat lain, kata Mas Cahyo dan Pak Jokowi. Iya, biasanya kan ada syarat nih. Maksudnya, nggak ada syarat. Nasdem mendukung tanpa syarat. Itulah keluar istilah Nasdem mendukung tanpa syarat itu. Itu jawaban-jawaban spontan. Jadi bukan sesuatu yang
di Karang-Karang. Akhirnya kan ketika Nasdem dapat Jaksa Agung, Menteri disebutkan loh, katanya tanpa syarat. Tanpa syarat itu, karena pertanyaannya apakah ada syarat seperti rakernas dan sebagainya ya, atau bicara kami minta menteri ini, nggak ada. Kita mendukung, Nasdem mendukung tanpa syarat. Jadi itulah keluar. Nah kemudian dari situ Pak Jokowi ngomong, wah bang itu di bawah banyak media, siapa yang akan menyampaikan ya? Ya silakan aja, karena kan yang mau diwawancara itu adalah tamu, bukan kami. Oh jangan, supaya aja tamu dulu yang menyampaikan. Akhirnya turunlah bersama-sama. Disitulah kita menyampaikan bahwa Nasdem mendukung tanpa syarat terhadap pencalonan Jokowi menjadi presiden. Ya, belum ngomong wakil. Ya. Sehingga jalanlah proses ini. Nah kemudian nih berkembang terus spekulasi antara JK, Abraham Samad, pertemuan Jokowi dan Abraham Samad di Jogja di bandara kayak gitu. Dan kemudian sebentar Bang, dalam proses itu sudah terjadi pertemuan-pertemuan dengan Pak Abraham Samad? Enggak terjadi. Karena kan belum kita putuskan ya. Yang penting kan Pak Jokowi sudah setuju dua itu, nggak boleh keluar dari situ. Sepakat. Karena baru itu sebenarnya dua pendukung itu yang klop ya. Cukup dengan PDIP yang 19, sekian kita dapat 7%. Artinya 25% syarat suara, perolehan suara terpenuhi dan 20% kursi terpenuhi. Dan kemudian Pak Jokowi mengeluh, pertemuan berikutnya itu mengeluh bahwa ada satu partai yang kemudian meminta syarat Menko Perekonomian itu adalah kadernya. Ya. Kemudian ada juga satu partai yang diminta mendukung, itu meminta jadi wapres, memaksa harus mereka jadi wapres, dan itu ditolak semuanya. Nasdem tidak menunjukkan apa-apa gitu. Udah nih, nah kemudian dalam perjalanannya pada suatu malam, ya, kira-kira 4-5 hari lagi mau penutupan, diputuskan dengan pertimbangan bahwa JK diputuskan karena pertimbangan dia mantan ketua umum Golkar, kemudian mantan wakil presiden, sehingga bisa mendampingi Pak Jokowi yang baru pertama kali menjadi presiden. Tentu butuhkan orang yang punya pengalaman dan punya rekam jejak dalam memimpin bangsa ini. Nah, itu pun harus dengan syarat bahwa Pak JK tidak hanya mengurusin bisnisnya atau mengurusin soal sedikit-sedikit, misalnya hanya mengurusi daerahnya ya ini harus fair gitu. Ya, Pak JK ngomong saya tidak akan calon karena umur dan sebagainya. Nah, perkiraannya umur 73 jadi 78 tahun. Oke, diputuskanlah malam itu bahwa calon wapres itu adalah Pak JK. Oke, nah saya ngomong sama Pak Surya malam itu, kira-kira pukul 11 malam, Bang, saya bilang, ini bahaya, ya, karena Samad belum tahu, kita harus kasih tahu Samad ini. Ya. Loh kenapa? Pertama maksudnya, kenapa? Emang ada apa? Loh, saya bilang, Bang, ini Samad nih masih ketua KPK, dan kita tahu gayanya, dan karena masih ketua, kita ini bisa digigit oleh dia nih, Bang. Gara-gara 100 atau 10 juta kita bisa dihantam sama dia. Karena gaya orang ini main seluduk. Karena sakit hati mungkin. Karena sakit hati. Saya bilang hati-hati kita, Bang. Karena dia masih ketua KPK. Oke lah kalau gitu. Nanti cuma saya panggil. Terjadilah pertemuan antara Pak Surya dan Abraham Samad di Permata Hijau. Permata Hijau. Ya. Dan Samad ditawari untuk menjadi Jaksa Agung. Samad, kalau Jokowi JK menang, kau ditawari untuk menjadi Jaksa Agung. Responnya apa? Kalau Jaksa Agung, lebih baik saya tetap jadi ketua KPK. Kau pikirkan dulu Samad, beri waktu 3 hari. Enggak. Kalau Jaksa Agung, lebih baik saya jadi ketua KPK. Wah, saya bilang kawan ini. Ini kita bisa digigit ya sama Samad ini. Ya sudah kalau memang begitu, tapi kau tetap adik abang, kau masih muda dan bla bla lah. Akhirnya bubar pertemuan itu, dan yang terjadi adalah korbannya adalah BG ditetapkan sebagai tersangka karena pada saat mau fit and proper test jam 12 siang
protesnya jam 3, jam 12 siang tetapkan sebagai tersangka. Itu korelasinya apa Bang Dah? Itu yang saya takutkan terjadi itu ya seperti itu, gitu loh. Iya, artinya kenapa harus BG gitu? Ya, setelah Pilpres, karena dianggap dulu itu si Samad ngomong di majalah Tempo itu saya bantah. Dia menyadap saudara Hasto, ya. Dan dia Samad, saya ingat betul ngomong di media itu bahwa saya sudah tahu bahwa saya tidak akan dicalonkan dari sadapan. Artinya apa? Dia menggunakan media di KPK untuk menyadap, ya, perjalanan politik partai-partai ini untuk tujuan lain. Dan dia mengatakan bahwa saudara Hasto itu menelpon seorang jenderal bolak-balik. Dari mana dia tahu? Ya, kalau nggak disadap. Nah, kan dia disadap. Ya. Itulah maksud saya, itu abuse, ya, yang dilakukan Samad ketika memimpin KPK. Dan Samad itu menggunakan KPK itu menjadi alat politik bagi dia dan menjadikan KPK itu menjadi alat untuk melampiaskan dendamnya terhadap peristiwa Urung yang menjadi calon wakil presiden. Ya. Nah sekarang saya juga diingatkan dulu oleh salah satu yang sekarang jadi menteri, teman saya Mas Rio. Samad itu besar karena dia memimpin KPK. Coba lihat Samad kalau keluar dari KPK, there is nothing. Gak ada apa-apanya itu. Dan terbukti hari ini Samad gak ada apa-apanya. Gitu. Oke. Gak ada apa-apanya. Mungkin kalau kita tarik lagi lebih panjang gitu, mungkin itu berkaitan dengan peristiwa yang abang juga mungkin. Tapi kita bahas di lain waktu itu, Bang. Ya, yang pertanyaan saya tadi belum terjawab, Bang. Sebegitu besarnyakah jiwa seorang Pak JK yang kemudian mau plot menjadi RI 2 gitu? Dia dengan banyak sekali pengalaman politik dan sebagainya dibanding Pak Jokowi gitu. Artinya legowo menerima RI 2 itu kita pengen tahu itu dinamikanya seperti apa, Bang. Ya menurut saya sih itu yang dilakukan oleh Pak JK ya, mendampingi Pak Jokowi misalnya, yang tadinya Pak JK juga pengen maju. Itu membuktikan bahwa Pak JK itu seorang negarawan, ya, bisa menghibahkan dirinya pada posisi wakil presiden dalam rangka untuk kepentingan bangsa daripada mendahulukan kepentingan pribadinya. Nah saya pikir itu menunjukkan dirinya seorang negarawan, bukan seorang politikus gitu. Kalau seorang politikus bagaimana tetap mencari posisi. Benar. Tapi beliau ya sudah, karena memang demi kepentingan bangsa dan negara, dan saya bukan soal harus mengejar jabatan sebagai presiden, tapi kalau saya bisa mempersembahkan atau menyumbangkan apa pengalaman yang saya miliki selama menjadi wakil presiden pada zaman Pak SBY dan pengalaman dia sebagai menteri dan sebagainya, pernah menjadi juga ketua umum Golkar, menjadi pengusaha, menurut saya sih itu modal ya untuk mendampingi Pak Jokowi. Dan kita tahu bahwa 5 tahun dilalui itu termasuk perjalanan yang sukses ya, duet antara Jokowi JK. Oke. Ini akibatnya kalau hari ini kita masih menunda ya penggantian kepala BIN, penggantian Jaksa Agung, penggantian Kapolri dan sebagainya. Nah, waktu itu tanpa sadar saya ini menggerak meja. Oleh karena itu saya bilang, kita minta Pak Presiden segera mengganti orang-orang itu agar partai ini, kita ini memang betul-betul berkuasa. Ini kita partai berkuasa tapi nggak seperti berkuasa gitu. Reaksi Pak Jokowi apa, Bang? Terdiam.